Di sini yaitu kelanjutan dari pembahasan kelompok saya, Wahyu Budi Utomo, Faisal Akbar, dan saya lanjutkan lagi dengan saya Budi Sumbawa Limpo 06. Di sini saya akan menjelaskan limbah bahan berbahaya dari sebelumnya yang dijelaskan tadi. Limbah beracun selanjutnya yaitu limbah B3. Kita tidak asing dengan limbah B3. Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung limbah B3. Limbah B3 ini yaitu limbah yang mudah terbakar. Saya lanjutkan lagi. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 atau penimbun limbah B3. Jadi maksudnya itu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3, yaitu perusahaannya yang menghasilkan limbah B3-nya sebelum dikasihkan ke pemanfaat limbah B3. Penampung istilah pemanfaat itu kayak yang memanfaatkan limbah B3, pengolah limbah B3 atau penimbun B3, yaitu diserahkan ke penimbunnya, istilahnya itu penadahnya limbah B3 dari suatu usaha tadi, yaitu yang penjelasan ketiga itu pengolahan limbah B3 atau proses untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya atau sifat racun. Pengolahan limbah B3 itu proses untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya atau sifat racun tadi. Karakteristik yang mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif suatu dalam parameter. Jadi limbah B3 bisa dilihat dari penjelasan yang terakhir. Karakteristiknya itu seperti apa limbah B3 itu tadi? Mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, atau korosif suatu parameter uji. Dari limbah B3 itu tadi, dari kata-kata yang sudah membahayakan itu. Jadi memberikan dampak lingkungan yang sangat berbahaya. Makanya perlu pengkajian untuk limbah B3 tadi. Nah sini tadi gimana sih cara pengolahan, penyimpanan yang tepat untuk limbah B3 tadi, yaitu lokasi bangunan tempat penyimpanan kemasan drum atau tongnya limbah B3 yang berbahaya tadi, mudah meledak, infeksi, dan reaktif tadi. Penyimpanan bak kontainer dan bangun tempat menyimpan tangki harus ini merupakan daerah bebas banjir. Jadi limbah B3 ini tidak boleh di tempat yang banjir, yang mudah rawan banjir istilahnya gitu. Nanti dia mengalir, memberikan racun, mengalirkan racun, dan memberikan efek-efek yang bahaya. Yaitu makanya penempatannya itu bebas dari banjir atau aman istilahnya. Nah, jadi limbah B3 ini harus melalui proses pengurukan. Jadi limbah ini harus diuruk kalau emang mau merupakan tempat yang aman buat limbah B3. Kalau emang tempatnya rawan banjir, ya dia tetap harus diuruk gitu. Nanti ditimbun dalam tanah biar tidak memberikan efek-efek berbahaya untuk lingkungan sekitarnya. Jarak minimum antara lokasi dengan fasilitas umum ada 50 meter. Nah ini limbah B3 ini harus diamati betul, harus istilahnya itu diperhatikan betul karena bahayanya itu tadi. Persyaratan bangunan pengumpulan. Setiap bangunan mengumpulkan limbah B3 dirancang khusus hanya untuk menyimpan satu karakter limbah, dilengkapi dengan bak penumpang tumpahan ceceran limbah yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pengangkatannya. Maksudnya itu limbah B3 itu udah dirancang gitu loh. Penempatnya udah dirancang sesuai dengan karakteristik limbah-limbah tersebut tadi. Misal beracun, mudah meledak, itu harus dipisah-pisah. Hanya satu karakteristik, tidak boleh digabungkan seperti itu. Untuk menghindari dari tumpahan atau jajaran tadi, terus perlu tempat khusus. Fasilitas pengumpulan harus dilengkapi dengan peralatan atau sistem pemadaman kebakaran, pembangkit listrik cadangan, fasilitas pertolongan pertama, peralatan komunikasi, gudang tempat menyimpan peralatan dan perlengkapan di tempat darurat dan alarm. Jadi kita harus sedia apa, istilahnya seperti itu. Fasilitas yang mendukung untuk apa kejadian yang tidak diinginkan. Seperti apa tadi, pembangkit listrik cadangan itu kayak genset apapun tuh untuk menopang tersebut.
Oh, jadi kelewatan juga ya. Yang pertama tuh bahwa untuk melaksanakan pengolahan limbah tadi itu melalui pasal-pasal yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Di AMDAL yang awal, penjelasan awal tadi, saya dapat dari mana pasal-pasal ini? Sudah dari delahnya Dinas Lingkungan Hidup Sekitar melalui konsultan publik yang ada di instansi di Sidoarjo. Ini sudah dapat dari DLH langsung peraturan-peraturan yang ada, yaitu pasal 59 ayat 7 dan pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Hidup perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengolahan limbah berbahaya dan beracun atau limbah B3 bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disingkat dengan B3 atau zat energi atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi atau jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan serta kelangsungan manusia dan makhluk hidup tadi. Nah, yang saya jelaskan sebelumnya, yang saya jelaskan di slide sesudah ini tadi, itu hanya mengacu ini regulasinya aja tentang pengertiannya. Tapi yang saya jelaskan yang sesudah ini, sesudah yang tadi itu merupakan apa namanya pengertian yang secara detail. Ini hanya pengertian secara apa namanya, apa sih limbah B3 itu tadi? Limbah bahan berbahaya dan limbah beracun itu disingkat dengan B3. Zat energi komponen yang karena sifat konsentrasinya itu memiliki karakteristik yang berbahaya itu. Seperti itu. Ya, untuk pertanyaannya, mengapa limbah B3 sangat membutuhkan perhatian penting dalam penjalanan AMDAL? Yang saya jelaskan tadi di awal tadi, karena limbah B3 merupakan karakteristik yang mudah menyala, reaktif, induktif, atau korosif suatu parameter uji. Karena berbahaya limbah B3 tadi, maka membutuhkan perhatian penting dalam penilaian AMDAL. Maksudnya penilaian AMDAL itu suatu usaha itu dinilai dengan DLH tadi. Jadi ketika usaha itu berjalan lancar, penempatan IWA3-nya itu baik, maka merupakan penilaian AMDAL yang positif. Nanti memberikan nilai rapor A atau B untuk suatu usaha tersebut dan dinyatakan dengan usaha yang layak gitu. Yang kedua, bagaimana cara penilaian pemerintah terhadap limbah B3? Nah, ini untuk penilaian limbah B3 ini dari suatu pemerintahan atau DLH Dinas Lingkungan Hidupnya itu bermacam-macam. Ya seperti tadi tentang pencemaran udara, limbah B3-nya, mulai limbah B3 itu secara detail mereka menilai tentang limbah B3. Dan limbah B3 ini ada nanti banyak secara detail. Limbah B3 itu penempatannya seperti apa sih dampaknya, kayak gitu tuh yang dinilai oleh pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kecilhan. Ya, sekian, terima kasih untuk uh, pembahasan materi tentang AMDAL analisa dampak lingkungan hidup. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari kelompok AMDAL, mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Wahyu Budi Utomo. Saya akan menjelaskan tentang perkiraan dampak penting dari AMDAL, yaitu mulai dari slide 6 sampai dengan slide 9, yang berupa adalah keresahan masyarakat berupa terjadinya kegiatan dari AMDAL itu sendiri. Yang pertama adalah pembangunan pabrik, yaitu dapat berupa ketika pengadaan atau pembelian lahan oleh pihak perusahaan. Yang kedua adalah rekrutmen tenaga operasi. Dampak keresahan masyarakat akibat penurunan dari kesempatan kerja warga-warga sekitar. Yang ketiga adalah tahap konstruksi, yaitu ketika pembangunan pabrik itu sendiri, yaitu lalu lalang dari kendaraan itu dapat mengakibatkan keresahan dari masyarakat itu sendiri. Sifat dampak dari AMDAL ini sendiri kebanyakan lebih bersifat sebagai dampak negatif ya. Dapat dibagi menjadi tahap prakonstruksi pengadaan lahan dan tahap konstruksi pengadaan lahan sendiri dapat dibagi menjadi tadi pembelian lahan dari pihak perusahaan yang misalnya pembelian lahannya tidak sesuai dengan harga atau pembeliannya dilakukan dengan cara pemaksaan. Yang kedua adalah tahap prakonstruksi pengadaan lahan, yaitu kegiatan mobilisasi dari kendaraan-kendaraan dari
pihak perusahaan ketika pembangunan pabrik itu sendiri misalnya mengakibatkan keresahan dari masyarakat, misalnya mengakibatkan jalan rusak atau mengakibatkan kemacetan. Yang ketiga sendiri yaitu rekrutmen dari tenaga perusahaan. Misal rekrutmennya lebih banyak mengambil dari orang luar daripada orang-orang yang terkena dampak dari pihak perusahaan tersebut atau warga-warga sekitar. Yang ketiga adalah sifat hukum atau dasar hukum AMDAL sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang kriteria penentuan sifat penting dari dampak lingkungan. Yang pertama adalah jumlah manusia yang terkena dampak keresahan adalah sejumlah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan AMDAL sendiri, seperti masyarakat sekitar. Lalu luas wilayah yang mengalami keresahan, kita harus menghitung beberapa luas wilayah yang terkena dampak dari pembangunan pabrik atau perusahaan tersebut. Kita juga harus melakukan analisis terhadap berapa lama pembangunan atau pabrik itu berjalan. Kita harus menganalisis supaya dapat memperkirakan dampak kepada masyarakat juga. Komponen yang keempat adalah komponen lingkungan yang terkena dampak dari pembangunan pabrik ini, baik sosial maupun sains. Yang kelima adalah sifat kumulatif dampak keresahan masyarakat. Yang keenam adalah intervensi manusia terhadap dampak keresahan masyarakat dikelola melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, kemitraan siasat, dan lainnya. Jadi untuk mengurangi dampak lingkungan ini, perusahaan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Selain melakukan sosialisasi, pihak perusahaan dapat melakukan dana CSR atau dana bantuan kepada masyarakat, misalnya pembelian apa, membantu pembangunan dari masyarakat yang terkena dampak itu. Yang ketujuh adalah kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Yang pertama adalah apa saja dampak yang diberikan ketika pembangunan atau pendirian suatu pabrik atau perusahaan seputar AMDAL. Maka teman-teman dari pertanyaan satu ini teman-teman dapat membaca dari slide 6 sampai slide 8 untuk mengetahui jawabannya. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan yang teman-teman harus mencari atau harus mengeksplor atau mencari di Google atau misalnya untuk mengetahui pertanyaan dari nomor 2. Pertanyaan adalah, apakah dampak yang diberikan akibat suatu pembangunan perusahaan akan mendapatkan ganti rugi? Dan apakah ada undang-undang ganti rugi atau kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak tersebut? Sekian, itulah 2 pertanyaan. Pertanyaan tersebut sekaligus menutup presentasi saya dari slide 6 sampai slide ke-9. Sekian dan terima kasih. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL UPL Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menetapkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek geofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian dan usaha atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme, dan koordinasi antar instansi dalam menyelenggarakan perizinan untuk usaha dan atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan atau kegiatan. Pertanyaan, mengapa AMDAL memerlukan izin lingkungan?
Apakah Dinas Lingkungan Hidup memberikan nilai rapor membutuhkan izin lingkungan? Pengendalian pencemaran udara. Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga, dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintahan tentang pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan berkehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan wadah yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Pertanyaan: mengapa perlu dilakukan analisa pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan air beserta pencemarannya dalam AMDAL? 2. Bagaimana upaya pengendalian pencemaran udara dan pencemaran air secara sistematis yang sudah ditentukan dalam pemerintahan atau dinas lingkungan hidup setempat. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat 7 dan pasal 61 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu menetapkan bahwa peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan pengumpulan limbah B3 dari hasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3. Pengolahan limbah B3 dan atau penimbun limbah B3. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahan bahaya dan atau sifat racun. Karakteristik: mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif sesuai dengan parameter uji. Persyaratan untuk penyimpanan limbah B3. Lokasi pembangunan penyimpanan kemas drum atau tong, bangunan tempat penyimpanan bak kontainer, dan bangunan tempat menyimpan tangki harus. 1. Merupakan daerah bebas banjir atau daerah yang diupayakan melalui pengurungan sehingga aman dan dari kemungkinan terkena banjir. Jarak minimum antara lokasi dengan fasilitas umum adalah 50 meter. Persyaratan bangunan pengumpulan. A. Setiap bangunan pengumpulan limbah B3 dirancang khusus hanya untuk menyimpan satu karakteristik limbah dan dilengkapi dengan bak penampung tumpahan atau ceceran limbah yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengangkatannya. B. Fasilitas pengumpulan harus dilengkapi dengan peralatan dan sistem pemadam kebakaran, pembangkit listrik cadangan, fasilitas pertolongan pertama, peralatan komunikasi, gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan, dan pintu darurat alarm. Pertanyaan: mengapa limbah B3 sangat membutuhkan perhatian penting dalam penilaian AMDAL? 2. Bagaimana cara penilaian pemerintah terhadap limbah B3?
Terima kasih. You know